Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi minyak bumi, di mana materi ini merupakan materi kelas 11 di semester 1. Oke, sebelum kita ke materi minyak bumi, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar lilin, kemudian ada bensin, lalu solar, kemudian ada minyak tanah, ada aspal, dan ada parafin. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa benda-benda yang ada di gambar ini semuanya adalah merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa itu minyak bumi, kemudian kita juga belajar proses pembentukan minyak bumi, lalu kita akan belajar komponen penyusun minyak bumi, kemudian kita juga akan belajar proses pengolahan minyak bumi yang disebut dengan penyulingan, kemudian ada juga penggunaan minyak bumi, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai kualitas bensin. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan minyak bumi? Jadi minyak bumi itu kalau dalam bahasa Latin disebut dengan petroleum ya. Nah, petroleum ini berasal dari kata petrol yang berarti batuan dan oleum yang berarti minyak. Nah, petroleum ini secara umum itu ditujukan kepada fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan dalam kulit bumi. Jadi petroleum ini adalah istilah umum untuk gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Nah, untuk video kali ini kita hanya akan membahas yang bagian minyak bumi ya. Oke, kita ke proses pembentukan minyak bumi. Jadi teman-teman, minyak bumi itu sebenarnya terbentuk dari fosil-fosil hewan maupun tumbuhan kecil yang hidup di laut. Kemudian mereka ini mati lalu tertimbun selama berjuta-juta tahun di dalam bumi. Nah, silahkan teman-teman perhatikan gambar ini. Jadi ini ada fosil tumbuhan dan hewan yang telah mati. Kemudian jasad dari fosil ini tertimbun oleh pasir dan lumpur di dasar laut. Jadi mereka tertimbun di bagian sini. Nah, lama-kelamaan lapisan pasir dan lumpur yang menimbun mereka ini menjadi batuan. Nah, kemudian karena ini sudah jadi batuan, lalu fosil yang tadinya di sini itu menjadi terjebak di lapisan batuan. Nah, fosil yang terjebak di lapisan batuan inilah yang kemudian akan menjadi minyak mentah dan juga gas alam. Begitu ya. Kemudian untuk komponen penyusun dari minyak bumi itu sebenarnya banyak sekali komponen penyusunnya, tetapi komponen yang paling utama atau yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini sudah kalian pelajari di bab 1 kemarin ya. Untuk komponen terbesarnya sendiri dari minyak bumi adalah alkana. Jadi rantai C yang jenuh ya, tunggal alkana, kemudian disusul oleh sikloalkana, jadi tetap dia rantai tunggal tetapi dengan cincin tertutup ya. Kemudian disusul oleh hidrokarbon aromatik. Aromatik ini masih ingat ya, jadi rantai tertutup cincin dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Kemudian disusul alkena, dan yang terakhir adalah berbagai senyawa yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Kemudian komposisi dari minyak bumi ini tergantung daerah penambangannya teman-teman. Jadi misalkan sebagai contoh di Indonesia itu kandungan minyak bumi paling banyak adalah hidrokarbon siklik. Jadi siklik itu yang tadi ya membentuk cincin. Kemudian kalau di Arab itu beda lagi. Kalau di Arab itu komponen paling besarnya adalah alkana, sementara kalau di Rusia itu komponen paling besarnya justru sikloalkana. Jadi ini memang berbeda-beda tergantung daerah penambangannya. Oke, kemudian kita
beralih ke proses pengolahan minyak bumi. Jadi istilah yang umum kita kenal adalah penyulingan ya, penyulingan minyak bumi. Nah, karena minyak bumi itu terdapat di dalam bumi, maka untuk mengambilnya itu diperlukan suatu proses yang kita kenal dengan pengeboran ya. Nah, minyak dari hasil pengeboran ini itu kita sebut sebagai minyak mentah, teman-teman. Dan minyak mentah ini belum bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa lihat gambar di sini. Ini minyak mentah ya. Ini warnanya masih hitam pekat dan ini tidak bisa langsung digunakan. Nah, bagaimana agar bisa digunakan? Jadi agar bisa digunakan tentu saja komponen-komponen yang ada dalam minyak mentah ini perlu dipisahkan. Nah, proses pemisahan ini disebut dengan penghilangan, atau teman-teman pernah dengar istilah kilang minyak ya. Itu sebenarnya adalah proses untuk memisahkan dari minyak mentah menjadi nantinya minyak-minyak yang bisa kita gunakan. Nah, untuk proses penghilangan ini sendiri, teknik yang digunakan namanya adalah distilasi fraksionasi ya. Jadi apa itu distilasi fraksionasi? Distilasi fraksionasi adalah pemisahan yang pemisahan ini didasarkan oleh perbedaan titik didihnya. Jadi teman-teman silakan lihat bagan ini. Jadi ini adalah minyak mentah ya, minyak mentah, kemudian dilewatkan dalam tungku, kemudian nanti ini akan dipisahkan menurut perbedaan titik didihnya. Yang punya titik didih lebih rendah itu otomatis dia akan mendidih paling duluan kan, sehingga ini kalau kita lihat titik didihnya yang paling rendah itu dia berwujud gas. Jadi dia mendidih paling awal dan wujudnya adalah gas. Kemudian disusul berikutnya titik didihnya lebih tinggi sedikit, ada yang namanya fraksi gasolin atau bensin. Kemudian lebih tinggi lagi ada minyak tanah, lebih tinggi lagi ada diesel, kemudian lebih tinggi lagi ada minyak yang untuk bahan bakar industri. Lalu yang terakhir di sini ada yang paling titik didihnya sampai 400, itu ada contohnya minyak pelumas, parafin, dan juga aspal. Nah, teman-teman, untuk memudahkan kita memahami, di sini ada tabel yang berupa tabel fraksi-fraksi dari penyulingan minyak bumi dan sekaligus penggunaan dari fraksi tersebut ya. Sebagai contoh, fraksi gas itu diperoleh pada titik didih minus 160 sampai 25 derajat Celcius. Ini fraksi gas ini mengandung jumlah atom karbon yang paling sedikit ya teman-teman. Jadi rantainya paling pendek. Jadi antara 1 sampai 4 atom C. Kegunaannya adalah untuk bahan bakar dan juga pemanas. Kemudian fraksi yang kedua ini kita sebut dengan bensin atau gasolin dengan titik didihnya 30 sampai 100 derajat Celcius. Jumlah atom karbonnya 4 sampai 10 dan ini fungsinya adalah untuk bahan bakar mobil. Kemudian ada fraksi yang titik didihnya lebih tinggi lagi, ada nafta. Ini digunakan di industri petrokimia. Kemudian ada fraksi dengan titik didih lebih tinggi, itu ada kerosin atau parafin. Ini fungsinya adalah untuk bahan bakar jet. Kemudian ada minyak gas atau diesel, ini titik didihnya lebih tinggi lagi ya, jadi antara 220 sampai 375. Ini fungsinya adalah untuk bahan bakar diesel dan juga pemanas. Kemudian untuk yang titik didihnya lebih dari 350 dengan atom C jumlahnya 25 ke atas, ini namanya residu teman-teman. Jadi residu itu boleh kita katakan sisa ya. Nah, residu ini fraksinya macam-macam. Ada yang
jumlah atom karbonnya 20-30, ini kita sebut dengan minyak pelumas. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya jelas untuk sebagai minyak pelumas dan digunakan di industri petrokimia. Kemudian fraksi dengan jumlah atom karbon 30-40 ini kita sebut dengan minyak pemanas. Nah, ini fungsinya untuk bahan bakar kapal dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian fraksi yang lebih tinggi lagi dengan jumlah atom karbon 40-50 ada yang kita sebut lilin atau parafin. Nah, ini penggunaannya ya untuk lilin, vaselin, dan malam yang untuk mainan anak-anak itu ya. Kemudian fraksi dengan jumlah atom karbon lebih dari 50 ini namanya adalah aspal, dan fungsinya kita tahu semua bahwa fungsi aspal adalah untuk pengeras jalan dan juga sebagian digunakan untuk bahan atap. Nah, ini adalah terkait dengan proses penyulingan dan penggunaan minyak bumi. Selanjutnya kita ke proses perengkahan atau cracking. Jadi teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap suatu produk tertentu, tentu saja ada suatu proses di mana hidrokarbon yang rantainya tadi panjang sekali itu dipecah menjadi rantai yang lebih pendek. Contohnya di sini adalah hidrokarbon dengan rantai lurus C12H26. Ini dapat dipecah menjadi heksana dan heksena. Jadi prosesnya seperti ini. C12H26 ini dipecah atau direngkahkan menjadi C6H14, ini suatu alkana ya, dan C6H12 ini suatu alkena. Jadi proses perengkahan ini maksudnya adalah proses pemecahan hidrokarbon rantai lurus dengan jumlah atom C yang banyak menjadi hidrokarbon rantainya lebih pendek. Nah, perengkahan ini terjadi pada bensin, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan mutu bensin. Nah, yang terakhir kita bicara kualitas atau mutu bensin. Kita semua tahu bahwa fraksi yang terpenting dari minyak bumi adalah bensin ya teman-teman, yang fungsinya sebagai bahan bakar. Nah, bensin ini ternyata kualitasnya atau mutunya itu berbeda-beda gitu ya. Kan kita kenal ada yang namanya premium, pertalite, dan juga pertamax. Nah, ini kenapa ada beberapa jenis bensin itu? Tidak lain karena kualitasnya berbeda-beda gitu ya. Nah, bensin yang kualitasnya baik atau bermutu tinggi itu adalah bensin yang menghasilkan letupan yang sedikit atau kecil. Karena kalau letupannya ini banyak, dia akan dapat merusak mesin ya teman-teman. Oke, nah komponen utama bensin itu sebenarnya ada dua teman-teman. Walaupun sebenarnya komponennya banyak, tetapi komponen yang utama di dalam bensin itu ada dua, yaitu isooktana. Isooktana ini nama dagangnya. Kalau nama IUPAC-nya adalah 2,2,4-trimetil pentana. Dan komponen yang kedua adalah N-heptana. Nah, N-heptana ini kan rantai lurus ya teman-teman, rantai lurus. Sementara kalau isooktana ini rantai bercabang, sehingga bensin yang baik itu mengandung isooktana dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan N-heptananya. Nah, jika saya punya bensin dengan kandungan isooktana 80% dan N-heptana 20%, maka ini kita sebut bilangan oktannya adalah 80 ya, karena yang dihitung adalah yang isooktananya. Nah, kemudian kita bicara mutu bensin, bahwa mutu bensin ini ditentukan oleh bilangan oktan.
Jika bilangan oktannya tinggi, maka letupannya kecil dan bensin itu bermutu baik ya. Jadi kalau kita lihat premium itu bilangan oktannya adalah sekitar 80 sampai 88 ya. Jadi premium itu bilangan oktannya 80 sampai 88. Kemudian ada juga bensin jenis Pertamax, itu bilangan oktannya 91 sampai 92. Ada lagi yang lebih bagus yaitu Pertamax Plus, di mana bilangan oktannya 95. Jadi semakin tinggi kualitas bensin, itu bilangan oktannya juga semakin besar. Oke, kemudian ada beberapa cara untuk meningkatkan bilangan oktan pada suatu bensin ya teman-teman. Caranya yaitu bisa ditambahkan zat aditif. Zat aditifnya itu bisa MTBE. MTBE itu singkatan dari metil tersier butyl ether atau TEL. TEL itu singkatan dari tetraethyl lead. Nah, untuk tetraethyl lead itu tahu ya, lead itu adalah timbal, atau kalau dalam lambang kimianya Pb ya, timbal. Nah, ini untuk TEL atau tetraethyl lead ini termasuk zat aditif yang berbahaya karena dia bisa menyebabkan polusi pada lingkungan, sehingga sekarang ini untuk tetraethyl lead sudah cenderung dihindari ya teman. Jadi sampai di sini dulu video kita untuk minyak bumi. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.